Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailil ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu setelah kita menghadirkan rasa syukur kita dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan keyakinan kita bahwa segala yang terjadi pada diri kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan arkan kita, perbuatan kita, anggota tubuh kita dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka perkenankanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan untuk para hadirin hadanallahu wa iyyakum secara umum untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi pada saat ini kita merasakan bersama adanya krisis kesehatan di mana pandemi wabah COVID-19 masih berada di lingkungan kita. Maka marilah kita bertadabbur, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kurang lebih tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Hadirin jamaah Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari ayat tadi bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Di saat-saat itu kita bisa bersedih. Di saat yang lain kita pun bisa merasakan kegembiraan. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah agar berpandai-pandai bersyukur atas karunia Allah. Anugerah yang diberikan tidak membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita diberikan cobaan oleh Allah, tugas kita adalah bersabar
kita harus selalu berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, mungkin saja hari ini atau di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dari ayat ini Allah mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Itu pasti. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah berfirman, "Khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini." Allah atau aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan. Hadirin hadanallahu iyyakum ajmain. Sekarang di antara kita merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Di saat-saat demikian kita tetap harus menata hati dan memposisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Artinya apabila kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenarionya yang sangat indah. Hadirin yang berbahagia, perihal kesulitan Ibnu Abbas menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadih law kana al-usru fi hujrin la talabahul yusru ala yadkhula hatta yadkhula alaihi wa la yaghliba usrun yusra." Demi Allah yang diri ini ada di dalam genggamannya, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsek masuk, dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang adanya. Dengan kata lain, optimisme adalah salah satu solusi. Al-yakinu al-ilmu kulluh. Optimisme atau keyakinan merupakan sumber keilmuan apapun. Mari kita bangun optimisme sembari membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita, perbuatan kita, keseharian kita, dengan tanpa melupakan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang indah. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis saat ini. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sebaliknya, janganlah sampai kita berputus asa, karena putus asa merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Lawan kata putus asa adalah optimisme, keyakinan yang tangguh. Pesan Nabiullah Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Dan optimisme kita bangun dan kita mulai dari keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dan utama dalam sebuah masyarakat, juga bangsa. Maka kita mohon agar kita kelak tidak meninggalkan keluarga-keluarga yang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sehingga sangatlah penting ketahanan keluarga dalam masa pandemi saat ini. Dengan demikian, ada beberapa catatan pelajaran yang perlu kita petik dari khutbah kali ini.
Yang pertama, semua orang akan dipenuhi rasa. Jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, haruslah bersabar. Sebagaimana di dalam kitab Kharidatul Bahiyah disebutkan, wa kun ala alaihi syakuron wa kun ala balaihi saburun. Dan jadilah kalian tatkala mendapatkan nikmat Allah menjadi orang yang syakur, orang yang pandai bersyukur, orang yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kun ala balaihi saburun. Dan jadilah kalian tatkala mendapatkan bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka saburun, sangat-sangatlah bersabar atau perbanyaklah bersabar. Yang kedua, berdoa atau mohon kepada Allah dengan penuh optimisme, itu juga sangat penting adanya. Yang ketiga, pentingnya berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik merupakan kunci dari segala kebahagiaan. Keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka penuh cobaan hidup, hendaknya memperbanyak doa. Dan yang kelima, pentingnya membangun ketahanan keluarga, terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga kita, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah, bisa mensyukuri aneka macam nikmat Allah. Andai saja kita diberi cobaan, semoga kita dianugerahi sabar dan optimisme, serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat dzikri wa dzikril hakim, wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul basir.